Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat siapapun netizen atau rakyat Indonesia dan semuanya, ini bukti kerja TPUA yang selalu banyak dipertanyakan sampai akhir mana kasus ijazah palsunya. Hari ini kita sesungguhnya ini tahap yang kedua. Pada tahap pertama tahun 2021, kemudian tahun 2022 sampai tahun 2023 itu tahap 2 dan 3. Tahap 2 terjadi di Pengadilan Negeri Solo lewat proses pidana sampai putusannya inkrah. Dengan putusannya inkrah inilah dipastikan sampai detik ini Jokowi tidak ditemukan ijazah atau tidak pernah diperlihatkan ijazah. Hari ini ada teman-teman dari TPUA, saya minta Presiden TPUA Rizal Fadilah dalam konteks urusan-urusan untuk penegakan hukum internal di Indonesia. Terima kasih Pak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi Bang Egi. wabarakatuh. Sekalian, jadi pengaduan masyarakat berkaitan dengan dugaan ijazah palsu Jokowi sudah diterima oleh Israel. Artinya kita akan menunggu proses kedepannya yang kami yakin bahwa dengan data-data yang dilakukan, insya Allah itu akan ditindaklanjuti sehingga proses berikutnya akan membuat hal yang sangat terang berkaitan dengan pertanyaan publik mengenai status ijazah ini, dan doanya sangat kuat sekali. Jadi setelah perkara perdata di PN dan Jakarta Pusat memutuskan NO ini objek. Nah, katanya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang karena tidak berwenang dan tidak mengajukan berwenang, dan yang berwenang adalah saja kepolisian karena menyangkut status palsunya dokumen. Itu kita mengajukan hal tersebut sebagai tindak lanjut dari tidak berwenangnya Pengadilan Perdata dan harus berwenang Barreskrim tindak lanjutnya. Pasal-pasal yang jadi landasannya adalah pasal 263, membuat dan menggunakan dokumen palsu karena ijazah itu adalah dokumen, atau 264 itu menyangkut dokumen otentik baik pembuatan maupun penggunaan, dan ancamannya 263 itu tahun 2023. Berarti Jokowi prosesnya dia menarik atau dia akan kira ini. Kemudian juga kemungkinan pasal 266 KUHP soal menyuruh memasukkan keterangan palsu pada hal otentik, maka itu pun menjadi kemungkinan lain. Oleh karena itu dikepuklah berdasarkan aturan yang ada, dan semestinya Jokowi tidak bisa lepas dari kepukuhan masalah. Yang 26 itu sama sanksinya. Yang 266 itu Jadi tambah 7 tahun. Nah, pertanyaannya yang untuk turut serta gimana? Seperti UGM dan lain-lain. oh, itu turut serta itu medem leher, medem medis, blocker gitu kan, itu beda kader, itu sama statusnya. Jadi kalau misalnya Jokowi itu kena 6 tahun, maka yang turut serta pun 6 tahun. Jadi tidak berbeda itu statusnya. Kalau UGM rektornya Saya rektor sama dekan. ya, dekan yang mengeluarkan, bahkan yang mengeluarkan dokumen palsu itu 10 tahun. Ya, itu undang-undang Sesdiknas, undang-undang 12 tahun 2012. Kalau nenek udah nggak berlaku. Masih. Oh. Berlaku sebab dia bikinnya pokoknya nggak jadi perbaiki. Jadi
Jadi takut itu ancamannya lebih berat malah karena dia mengeluarkan. Gitu. Tapi intinya mau berapa tahun pun di atas 5 tahun sudah bisa. Dengan itu maka sudah sewajarnya melalui langkah proses pidana pengajuan ke jasa palsu itu juga wajar. Semuanya kayaknya udah daftar. Kayaknya udah daftar. Proses pidana. Bagaimana harapan presiden yang baru Prabowo Subianto? Presiden yang baru itu kan menyatakan tidak ada pihak yang kebal. Ya, nggak ada ngerti. Dan Udah pernah ngomong gitu? sudah menyebut begitu, tidak ada yang kebal Tadi kan pun. dan Kita- semua aturan hukum yang sama. Oleh karena itu maka buktikan, gitu kan. Saya kira tidak perlu dihalangi lah proses ini. Support saja, nggak usah ikut campur juga, nggak apa-apa. Penegakan Gitu hukum. kan. Ini menyangkut penegakan hukum, silahkan ke aparat penegak hukum, silahkan. Jadi insya Allah seandainya itu dilakukan secara konsisten, Prabowo merahkan kepada aparat penegak hukum, insya Allah Jokowi akan terbukti tidak punya ijazah atau ijazahnya Dan harus ada rekrim laboratorium. akan dengan sendirinya menjadi periksa karena yang beredar sekarang ini kan fotokopian dan fotokopian itu Dan ternyata wajahnya ini wajah si Mulyono. wajahnya wajah Mulyono, artinya dugaan kepalsuan publik rakyat seluruh Indonesia sudah keluar. Bahwa ini ijazah kalau yang beredar adalah fotokopi dari ijazah yang itu palsu. Nah, pertanyaan seriusnya, Ya. bagaimana kita sudah bawa data-data yang lengkap, bahkan putusan pengadilan, tapi Mabes Polri tidak memproses. Sebagaimana laporan kita tentang nepotisme nggak diproses. Iya. Bagaimana pendapat Anda? Ya seharusnya tidak bisa tidak diproses. Jika tidak diproses. Kalaupun mau tidak diproses harus ada pembuktian penyidikan. Dan alasannya apa? Dan alasannya apa? Lalu kita juga bisa mengajukan pra peradilan, gugatan pra peradilan bahwa apa yang dilakukan itu tidak tepat. Jadi masih banyak upaya hukum yang bisa kita lakukan. Insya Allah. Dan menurut saya ini juga yang strategis. Karena disinilah lembaga untuk bisa menetapkan palsu dan tidaknya. Ya, ada singkatnya. Pada Mabes Polri sudah kita masukkan, sudah masukkan ke pengadilan dari berbagai media sosial ya. Hari ini kita masuk bersama bagi pengacara pengacara ini sudah sangat kredibilitas tidak meragukan. Kami dari Polisi Nasional Perempuan Indonesia, MAKMA, tidak mau Indonesia memiliki sejarah yang sangat buruk pada kantor presiden. Bagaimana nanti kalau ada kita nanya masa tahun sekian ada presiden yang ada ijazah dan tidak bisa membuktikan ijazahnya palsu. Tolong ya jangan bikin malu Pak Prabowo, jangan bikin malu negara Indonesia yang harus lebih bermartabat. Harus Bahayanya kan kalau presiden palsu, semua yang dia tanda tangan palsu. betul. Jadi Utang-utang jadi palsu. utang-utang, nah, itu jadi Tanggung jawab di sini. Tanggung jawab di sendiri. Kan dimakan itu. Iya, iya. Baik, begitu saja. Mama tidak mau. Kami Ada lagi? sudah capek-capek mendidik anak, sudah kuliah dengan baik, tiba-tiba ijazahnya dianggap aman kalau nggak ada ijazahnya palsu atau universitas abal-abal. Yang begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya berharap dengan Presiden yang baru Prabowo Subianto untuk melakukan penegakan hukum demi untuk kembali supremasi hukum ada di Indonesia. Selama ini supremasi hukum tenggelam. Jadi semoga insyaAllah dalam pengaduan ini akan ditindaklanjuti oleh Baris Krim. Demikianlah komentar saya untuk sementara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami bersama acara anak ketua melaporkan kembali Jokowi dengan secara pidana jasa palsunya Jokowi. Ini sudah cukup lama perjuangan hari ini.
Cuman kemarin-kemarin itu Jokowi presiden. Hari ini Jokowi tidak lagi presiden. Jadi kesamaan kedudukan di dalam hukum itu harus terjadi. Dan hari ini juga saya melihat Kapolri, termasuk Prabowo, atasannya kalian itu adalah rakyat. Di sini kami rakyat menuntut, Yang berdaulat. rakyat yang berdaulat. Hari ini kami menuntut kepada Prabowo untuk menjalankan amanat rakyat, termasuk Kapolri. Untuk apa? Untuk menyelesaikan kasus Jokowi ini. Karena ini adalah lembaran hitam bangsa ini. Apabila ini dibiarkan terus berkepanjangan, artinya Pak Prabowo dan Kapolri ikut serta dalam merusak negara ini, merusak cita-cita reformasi yang hari ini, yang saat itu saya pribadi memperjuangkan itu. Jangan sampai keluar isu-isu kalau rakyat menuntut Polri di bawah Departemen Dalam Negeri. Karena apa? Karena tidak kesanggupan Kapolri, polisi sendiri untuk menangani kasus Jokowi. Jangan sampai rakyat tidak percaya dengan polisi, rakyat tidak percaya dengan pemerintahan Prabowo. Yang hari ini kita lihat Prabowo kalau menurut saya masih bisa ada harapan. Tapi saya pesankan kepada Prabowo, jangan terlalu sering makan-makan dengan Jokowi. Karena apa? Makan itu berbahaya, Pak Prabowo. Ada yang mengandung gizi, ada yang mengandung penyakit. Nah, kebiasaan makan-makan itulah yang rakyat ini mencurigai. Apabila Prabowo sering makan-makan, jangan-jangan nanti ide-ide Jokowi ini yang katanya Bang Taufik Kemas itu matanya penuh haus dengan kekuasaan. Karena haus kekuasaan itu jangan-jangan nanti Prabowo digulingkan lagi. Naiklah Gibran, yang artinya perjuangan kalau Gibran sudah naik, artinya perjuangan kami hari ini sangat berat. Hari ini kamu berharap besar pada Prabowo untuk menjadikan Prabowo sebagai tokoh besar bangsa ini yang bisa dan berani memutuskan masalah-masalah hukum di Jokowi. Saya dari pakar rekan oposisi dan saya juga aktif 98 ikut dalam perjuangan reformasi. Jadi jangan sampai cita-cita reformasi yang kami perjuangkan ini dirusak oleh polisi, oleh Pak Prabowo dan lain-lainnya gitu. Tidak gampang Pak Prabowo, Pak Prabowo mungkin tahu hal itu. Pak Kapolri tidak gampang merubah itu dari Orde Baru, lepas dari Orde Baru. Jangan sampai pemerintahan ini lebih bahaya, lebih rusak dari Orde Baru dengan tidak mampunya presisi dalam menjalankan tugas itu. Kami hari ini berharap kepada Pak Kapolri, kepada Pak Prabowo, segera menuntaskan masalah ijazah palsu. Apabila Pak Prabowo tidak berani, Pak Kapolri tidak sanggup, kami sekarang kan sebagai rakyat yang berdaulat, mundur lebih baik, seperti Gus Miftah, lebih patriotik katanya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Harapan kami di sini segera melakukan penegakan hukum yang jelas. Jangan biarkan bangsa ini merana. Rakyat ini punya harapan yang tidak jelas. Karena itu tidak ada yang dibantu. Tidak ada yang dibantu pun. Jadi harapan kami segera dituntaskan persoalan-persoalan itu. Ini sudah berlalu berapa tahun? 4 tahun sudah berjalan. Demikian saya kira. Saudara-saudara, ini harus dipandang sebagai edukasi buat bangsa dari dua sudut, politik dan hukum. Yaitu kaitan dengan politik, karena ijazah ini digunakan pernah jadi wali kota, pernah jadi gubernur, dan 2 kali presiden oleh Joko Widodo. Oleh karena itu, pendidikan politiknya adalah janganlah melampirkan kepalsuan itu. Yang kedua, pendekatan dalam konteks edukasi hukum mengatakan bahwa syarat untuk jadi capres, wali kota,
gubernur itu harus punya ijazah minimal sederajat dari SMA itu. Tetapi karena ini nggak ada, sampai hari ini nggak ada. Saya pernah juga konfirmasi ke KPU pusat, KPU nggak bisa jawab, saya tunggu sebulan. Kemudian jawabannya juga menjawab bahwa KPU nggak berwenang. Orang itu cuma nanya apa yang dilampirkan Jokowi waktu dia mendaftar sebagai capres. Tidak dikasih tahu sampai hari ini. Itu contoh. Pengadilan juga nggak ada. Oleh karena itu kita datang ke Polri, mengadu, laporkan bahwa perlu ada proses hukum. Inilah edukasi untuk bangsa, tidak ada kebencian sedikit pun, karena ini nggak ada urusan dengan pilpres, nggak ada urusan dengan ini, karena sudah kita persoalkan sedang lama. Setidaknya tahun 2021 sudah kita persoalkan. Jadi nggak ada kaitan dengan kepentingan siapapun. Semua murni untuk penegakan hukum dan pendidikan politik. Jangan ada yang salah paham. Justru saya sayang dengan Joko Widodo dan keluarga, jangan meninggalkan legasi atau warisan yang menyakitkan bangsa dan membuat bangsa kita ini tercoreng menjadi bangsa yang tercela karena dipimpin oleh orang-orang yang palsu, tentang dirinya saja dipalsukan apalagi orang lain. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.